bersama gue Prima Yoyo Haza di Rooftop Talk Show. Anjay. Jadi kita belum punya tagline dia. Belum. Karena ini part 1. Oke, langsung aja kita mau ngebahas apa di hari ini, Di? Hari Rooftop Talk Show ini kita punya adalah topik kita bikin virus kebaikan. virus kebaikan. Nah, Berarti jadi kita selalu virus membahas corona virus dilawan dengan virus kebaikan. kebaikan. Nah, apa sih namanya virus kebaikan itu? Heeh. Gitu loh. Ya, virus yang bagaimana kita untuk mengviruskan kawan-kawan kita. Iya. Influencer-influencer yang lain. Terus memberikan ke tetangga kita. Iya. Orang lain. Demi apa? Menghilangkan yang namanya corona. Apa-apa corona. YouTube corona. Facebook corona. TV corona. Berita corona. Semua corona. Udah selesai. Tetangga sedikit corona. Nah sekarang kita cukup nggak usah banyak ngomong corona. Tentang sekarang bagaimana cara kita menang virus kebaikan. Jadi kenapa kita mau bahas ini? Jadi awalnya kita nonton ILCD ya. Ya. Jadi waktu itu ada perwakilan ojol, Bapak Ginanjar. Waktu itu dia ngomong kalau misalkan apa nih? Kalau dia tuh sebenarnya influencer untuk tolong bilangin dong sama influencer yang lain supaya mempublikasikan, memviralkan minimal 2 orang lah yang mereka bantu. Karena kenapa? Yang dia inginkan adalah bantuan-bantuan dari kita semua, dari masyarakat. Kenapa? Karena ya dia sudah mulai kena dampaknya. Waktu itu sih mereka bilang ya, mereka nggak butuh yang namanya tagihan listrik ditunda atau uang kontrakan, tapi yang mereka butuh apa? Indomie, kebutuhan sehari-hari sama beras. Dia minta kebutuhan beras, kebutuhan hari-hari. Dan tolong itu diviralkan. Ya karena memang dia kerjanya day to day. Day to day ada kerjaan apa? Harian. Jadi gajinya harian. Sebenarnya bukan cuma ojol doang sih, banyak yang lain. Buruh juga kerja harian, terus juga pedagang kaki lima juga harian. Tapi karena kemarin ILC-nya membicarakan tentang ojol sama kaki lima, nah ojolnya yang terlalu dipublikasikan. Dedi keren, punya anak. Kenapa? Tiba-tiba abang bilang, Dedi kita keluar. Ngapain keluar? Kan nggak boleh. Sebagai orang tua, iya kita merasa waspada dong. Ngapain anak keluar? Nggak Dedi, ini ada di ELC ini ada istilahnya ojol yang minta ya untuk diviralkan. Kita bantu orang. Hati Prima terketuk untuk itu. Dan tiba-tiba Dedi bilang, punya uang. Ya karena ada uang jajan kan. Nah hebat. Salut, gue punya anak. Kenapa? Akhirnya dia bisa berpikir untuk membagi apa yang dia punya. Walaupun hanya sedikit, ya kita nggak ngeliat dari harganya, nggak ngeliat dari jumlahnya, dia nggak ngeliat dari apa ya, tapi dari hatinya yang melihat. Nah itulah yang akan namanya virus kebaikan. Nah dengan ada virus kebaikan ini ditularkan ke semuanya. Mungkin teman-teman Prima atau teman-teman yang istilahnya yang ada di status Prima, ada di IG Prima, ada semuanya. Nah itu yang ditularkan. Dan akhirnya antusiasnya oke kan? Dia udah seminggu loh Prim. Udah seminggu dan akibat dari kejadian itu udah banyak setiap orang langsung naik besoknya. Semua orang di mana-mana pesan GoFood supaya dibagikan ke ojol. Ada yang bagi hand sanitizer gratis, bagi masker gratis dan karena sebenarnya itu dia. Terus juga kita tergerak kemarin dia. Kita baru pulang dari mana? Ada tetangga kita Itu dia hebat, salut banget. Ya gini, kalau orang mau cari keberkahan, untuk mencari kebaikan, untuk mengalami kebaikan, itu nggak susah. Bukan pakai duit. Pakai apa? Pakai niat, pakai pikiran dia, dan itulah hebatnya orang Indonesia. Gotong royongnya hebat. Kenapa? Gue ngeliat tetangga apa? Itu tempat air minum yang buat hajatan dipakai buat cuci tangan sama dia, kan ada kerannya bang. Nah, dia disiapin sama yang namanya sabun. Sabun harganya berapa sih? Paling 17.000, 15.000, 20.000. Dengan ada uang cuma segitu, dia udah siapkan. Dan itu apa? Itu keberkahan bang. Itu waduh benar-benar itu pahalanya besar banget bang. Nggak bisa dinilai bang. Itu apa? Itulah insting orang Indonesia. Walaupun memang insting orang Indonesia ada yang jual masker, ada yang jual apa. Tapi nggak juga semua tetangga kita. Dan ini viral loh bang. Bukan cuma di sini doang bang. Udah banyak bang ke lain-lain bang. Gitu. Bukan cuma tetangga kita, justru udah mungkin orang-orang seluruh Indonesia kali ya tergerak ya. Udah tergerak bang. Kenapa? Udah nyediain hand sanitizer sendiri di depan rumahnya, ya kan? Itulah dia, pemerintah ngomong langsung. Memang ya banyak juga yang nyinyir, tapi nggak apa-apa lah. Itu namanya demokrasi ya. Tapi lebih banyak lagi orang yang cepet-cepet. Oh ya tanggap. Apa sih pemerintah minta manusianya, rakyatnya suruh ngapain sih? Diam di rumah. Kalau emang dia keluar rumah, langsung pulang cuci tangan. Karena kemarin statusnya dari social distancing udah dinaikin jadi physical distancing. Kalau sosial itu kita nggak boleh berkerumun di sosial. Nah, kalau memang sosial itu kan harus berkerumun tuh. 5, 6, 10, 11, 13. Berarti itu rame. Kalau misalnya 3 itu berkerumun nggak?
Enggak sih, kalau 3 sih nggak berkerumun loh. Orang 3 juga berkerumun. Soalnya nih kalau ada orang lagi berdua lagi pacaran nih. Ada orang ketiga, itu ketiganya setan. Iya, jadi setan tuh virus juga ya. Nah, udah stop, jangan. Itu virus yang berbeda itu. Udah. Nah, dengan ada seperti itu tiba-tiba pemerintah melihat kok dampaknya tetap masih melaju nih. Masih maju, kurvanya masih agak tinggi, nggak bagus juga. Makanya langsung dibikin physical distancing. Dan sekarang udah naikin jadi PSBB. Jauh-jauhan sana. Nah, kita ada fisikal nih. Halo Di, jadi ngomong ya. Jauh. Tapi nggak enak kan kita keluarga, kita tahu anak gua sehat, orang tuanya juga sehat. Mudah-mudahan kita masih semangat. Kita kasih virus kebaikan. Nah, jadi sekarang status karantina wilayah udah mulai dinaikin ya. Karantina wilayah nggak jadi PSBB dan kalaupun mau ada karantina wilayah itu isolasinya secara lokal, secara RW Di. Iya, itu dia kenapa. Itu juga jangan sampai terjadi deh. Mudah-mudahan deh, kasihan juga sih. Misalnya di RW setempat itu ada orang yang kena DPD. Udah DPD lagi PDP kan. Nah itu wilayahnya mereka yang akan isolasi. Nah itu aja juga nggak enak bang. Kenapa? Makanya pemerintah bilang dibikin sosialisasi seperti demikian. Mudah-mudahan sih kita semua mendengar apa kata pemerintah. Gampang kok, pemerintah mintanya cuma satu, lu cuci tangan, lu diem di rumah. Kayak kita, ini udah gembira banget atau nggak, udah bisa keluar rumah bang. Biasanya depan pintu kita diem, ke belakang, kita nonton TV, ngeliat handphone, nonton film juga bosan itu lagi. Sehari kita kalau emang gabut banget, bisa nonton film bisa tiga film, itu udah capek banget. Ini pantat ini bisa, itu bangku di rumah bisa teriak bang. Kenapa? Weh udah lu jangan duduk mulu di sini, gerak kek kan gitu. Tapi kita nggak bisa kemana-mana. Nah sekarang akhirnya kita bikin konten nih. Ya karena sebenarnya kontennya udah dari lama udah pengen dipikirin. Cuman karena itu ada layangan putih. Bener itu ya. Ngapa di rumah orang ya? Orang di rumah kita bener sumpah nggak bohong. Jadi di sini udah mulai musim layangan. Ngapa jatuhnya ke rooftop orang? Ya itu rezeki orang. Oh gitu. Nah, udah. Nah, jadi kita di sini udah mulai musim layangan, angin udah bagus banget, gede banget. Nanti kita juga mau main layangan kali. Karena nggak ada kerjaan lagi. Kerjaan kita ya sudah selesai sih semuanya gitu loh. Jadi kan ngomongin soal virus, ngomongin soal mereka ini nasib ojol di tengah corona ya, kayak kemarin kita ketemu sama Bapak Adi yang kira kita tolong, dia punya anak 3 orang dan juga mereka nggak bisa lepas dari pekerjaan mereka karena mereka harus tetap menghidupi anak mereka. Kalau misalnya mereka nggak kerja, kan mereka ditanya tuh ya, mereka kerja dari jam 10 malam sampai jam 10, itu cuma berapa? 17 order, 15 order, dan semuanya GoFood. Jadi udah nggak ada lagi kayaknya ya orang-orang yang pakai Gojek buat ke kantor, kan kantor stopin, udah work from home semua. Untuk sekolah udah nggak pakai Gojek, kantor udah nggak pakai Gojek. Ya rata-rata sekarang Gojek dipakai buat GoFood aja, rata-rata. Tapi alhamdulillah kok orang Indonesia pengetahuannya bagus, itu terbukti virus kebaikannya. Mereka pesen hanya untuk si Gojeknya sendiri. Itu udah bagus banget. Jadi kenapa kita nggak mau ngebahas soal coronanya, pencegahan dan sebagainya? Karena udah pada ngerti semua. Setiap hari kita baru bangun pagi buka Instagram, nonton TV. Beritanya wabah corona. Nah, sekarang nggak lagi cukup. Sekarang bagaimana status update kita, Facebook kita, WA kita, IG kita, semua dan tetangga kita virusin. Nggak ada lagi yang kita bahas corona, tapi bahaslah virus kebaikan. Virus untuk melawan virus corona kita pakai virus kebaikan. Bagaimana? Ya kita tampilkan yang baik-baik, kita bantu mereka yang baik-baik. Virus kemanusiaannya itu memanusiakan manusia, karena sebenarnya kan corona itu bisa dilawan karena kalau kita bersatu, together itu bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia bersama, together bahasa Inggris, bahasa Indonesia bersama. Kalau kita udah together, kalau kita udah bersama, kalau kita udah bersatu, kalau kita udah united, kalau kita udah sama-sama, itu virus bisa kita lawan nih. Ya, karena kita memang harus seperti itu. Kenapa? Karena kita optimis. Kita bisa, Bang. Kita bisa semua. Kita rakyat kita hebat kok. Kita gotong royong kita hebat. Kita punya tetangga. Keluarga kita jauh tetapi tetangga kita dekat. Nah, itu semua tetangga kita adalah saudara kita. Bagaimana kita menolong? Karena kenapa? Kalau kita nggak nolong tetangga, kalau dia kena virus, kita juga bang yang kena. Kenapa? Kita terisolasi bang. Kita juga kena. Akhirnya kita jadi ODP bang. Nah itu dia sama kayak yang Didi omongin kan. Kayak misalnya tadi yang Didi bilang tetangga-tetangga kita udah nyediain sabun buat lingkungannya masing-masing. Karena kita ini satu lingkungan nih. Mereka otomatis sadar. Kalau misalkan mereka nggak mau menjaga lingkungan yang di dalam itu terdapat orang-orang kita, mereka nggak mau menjaga ekosistemnya mereka. Dan kita sebagai warga yang nggak sadar ya, otomatis kalau tetangga yang kena, mereka juga yang kena. Jadi mau nggak mau kita bukan cuma ngejaga diri kita, tapi kita harus ngejaga satu sama lain. Oh iya, karena kita punya wilayah bang. Karena kalau kita nggak menjaga, misalnya gini, kita ada penduduk kita, RT kita ada berapa rumah? Ada 20 rumah dengan satu rumah misalnya ada 5 kali 20 berapa? 100 ya kan? Nah udah 100 orang. Kalau salah satu aja kena corona, berarti yang 100-nya terdampak bang. Iya ngomongnya jangan nge-rap dong. Nggak bisa juga, karena kita antusias. Kenapa? Kita kasih ini semua adalah virus kebaikan. Gitu loh. Dengan ada virus kebaikan, kita nggak bisa. Karena kalau kita ngomong yang pelan-pelan, itu
aura negatif kita akan timbul kembali. Nah, sekarang ini aura positif kita yang kita sekarang berarti kita harus menggebu-gebu, kita harus semangat nih, kita harus memberitahukan bahwa virus ini berhasil dan virus ini bisa bekerja. Berarti kita ngomong harus cepat nih, kita ngomong harus semangat, kita ngomong harus tegas supaya orang dengar. Nah, lihat kemarin kamu lihat kamu lihat ILC itu belum sampai 1 jam, kamu lihat tuh kamu langsung tergerak. Itu gila keren langsung gerak, langsung keren. Walaupun was-was nanti tayangannya bakal kita kasih tahu, bakal kita kasih lihat dia. Jadi ini merupakan salah satu langkah cepat tanggap gua merespon apa yang gue lihat dari TV, yang gue lihat dari berita. Tadi yang kita lihat sama-sama di Indonesia Lovers Club bahwa Bapak Ginanjar perwakilan dari Ojek Online yang mengatakan bahwa influencer lah yang harus dibantu. Dia nggak butuh soal ngebayarin kontrakan dan juga tunjangan kebutuhan dari sehari-hari. Tapi yang mereka butuh adalah posting 1 atau 2 video yang menunjukkan influencer ini bisa berbagi kepada orang lain. Dan itu salah satu bentuk tahap gue. Hari ini gue langsung, sekarang sekitar jam 9, gue udah sekitar seminggu nggak keluar rumah. Tapi hari ini gue memberanikan diri untuk keluar rumah karena ini merupakan bentuk kepedulian gue terhadap apa yang gue lihat dan bagaimana gue men-treat dan mereact itu semua. Oke, nggak usah lama-lama, hari ini gue pengen belanja dulu, pengen belanja barang-barang, baru nanti kita bakal bagiin ke abang-abang ojol atau bapak-bapak ojol yang membutuhkan. Jadi kita bakal cari bapak-bapak atau abang-abang ojolnya. Target kita yang kedua, tadi udah sempat keliling-keliling kan ya. Nah, dengan bapak siapa tadi? Bapak Adi. Tadi sempat nanya dulu, Bapak Adi mau pulang ya Pak? Iya. Jadi tadi ini sebenarnya bentuk reaksi tadi nonton video tadi, Bapak soal reaksi kan yang video kan? Ya, jadi tadi ada rekanan Bapak Ginanjar, itu rekanan ojol dari kalau nggak salah dari Grab, mitra Grab. Dia bilang kalau influencer itu Gojek ya? Dari Gojek kalau kita itu harus bisa nginfluence orang lain lewat media sosial yang kita punya. Nah, Bapak Adi mau pulang nggak Pak? Iya. Kalau bulan sebelumnya boleh nanya, Bapak Adi udah di Gojek ada berapa tahun? Dari 2015. Itu dampaknya. Walaupun sebenarnya agak-agak kurang niat juga ya. Kalau maksudnya bukan kurang niat sih, karena maksudnya takut, bukan sebenarnya itu bukan pengen dijadiin konten, cuma pengen kasih lihat di konten kalian supaya kalian bisa lihat virus itu. Kita nggak mengatakan konten itu sebenarnya nggak enak juga, tapi tiba-tiba kita berpikir Bang, kalau kita tidak bikin ini jadi viral, kalau kita bisa menjadikan suatu virus kebaikan, terus orang akan melihat, enggak, orang lain juga nggak bikin kok gitu loh. Nah, kenapa? Walaupun ada orang yang nyinyir, ya lah lu bikin intan tuh lu ria, bodo amat gua dengan ria. Kenapa? Ya gua bikin ini kebaikan, gua bikin keberkahan, gua bersedekah. Toh bukan manusia yang bakal ngejudge kita, tapi Tuhan yang ngejudge kita. Kita punya Tuhan Bang, kita punya keberkahan ini yang Tuhan yang nilai Bang, bukan orang lain Bang. Kenapa? Karena kalau kita nggak bergerak siapa lagi Bang? Mungkin dengan adik kita bergerak, mungkin bukan kita doang, mungkin banyak orang, tetapi karena semua smooth, dia diam, silent gitu. Silent majority, dia diam semua, tapi dia bergerak pelan-pelan, tapi akhirnya nggak bergerak semua. Tolong orang-orang yang influencer, mereka yang punya grup WA, mereka yang punya grup Facebook, mereka punya grup WA, mereka punya IG, mereka punya follower, walaupun online dan offline. Offline kenapa? Ada tetangga. Kita coba gerakan, ini virus kebaikan. Untuk saat ini kita nggak usah ngomong-ngomong, kita adu deh virus corona lewat virus kebaikan. Nah, dengan adanya seperti itu, kita lewati semua. Orang Indonesia gotong royong yang keren Bang. Wow, pokoknya paling keren deh. Kenapa? Dengan adanya, ingat nggak yang viral kemarin? Itu yang di BSD Bang, itu viral banget. Kenapa? Dia ngumpulin nomor-nomor telepon Bang. Pasar modern BSD. Dia ngomongin, itu toko daging, toko ayam, toko sayuran, tukang cabai, tukang apa semua dikumpulin. Ada yang koordinir. Tanpa nyari keuntungan tuh orang. Itu disebar nomor teleponnya ke warga BSD dan mereka tinggal telepon, halo gue pesan ini dong, gini. Ih, oke kan? Pakai duit nggak mereka? Enggak. Pakai tenaga nggak? Pakai. Nah, pakai pikiran nggak? Pakai pikiran. Nyinyir nggak dia? Enggak. Hasilnya viral kan? Viral. Nah, udah, jadi gini, yang nyinyir lah nggak apa-apa. Karena gini kebiasaannya, kita tuh punya sisi lemah gini. Kita pengen ngebantu orang nih, tapi kita selalu bilang dalam diri kita, kasihan nih orang. Iya, jadi kita lihat nih, kita kasih video yang melas-melas nih ke orang-orang. Itu jadi virus Bang, akhirnya jadi semua akan melas. Tapi gini kita kasih video yang melas-melas ke orang-orang. Kasih video yang bikin orang terharu dan sebagainya. Banyak orang cuma bilang, ya kasihan ya bapak itu kayak gini. Ya kasihan ya orang itu kayak gini. Kalau kita cuma bilang, ya kasihan, ya aduh gimana tuh orang, aduh gimana, tapi kita nggak tergerak tapi kita nggak ngelakuin apa-apa. Bukan cuma materi ya, kalian nggak punya uang pun kalian bisa ngebantu orang itu. Dengan apa? Cara kalian nge-repost postingan orang influencer orang, kalian bisa ngasih himbauan ke teman kalian. Karena influencer yang sukses itu adalah influencer yang bisa nge-influence orang lain. Karena gini ya, zaman sekarang nih ya,
Orang-orang dulu zaman Didi cita-cita apa? Jadi PNS. Iya. Jadi DPR. Iya. Jadi menteri. Oh, nggak jadi. Gak jadi. Tapi orang-orang zaman sekarang ya, hebatnya influencer zaman sekarang nih. Influencer zaman sekarang itu bisa jadi role model, bisa jadi panutan buat orang-orang yang lihatnya. Kalau influencernya buruk, role modelnya buruk, panutannya buruk, otomatis pengikutnya. Tapi yang lebih salutannya apa? Apa? Influencernya sudah masuk istana, Bang. Udah keren-keren, Bang. Nah. Itu ada ruang guru. Nah, Ada siapa lagi? staf Banyak. presiden, Wah. anaknya Bapak CT, Waduh, lihat lagi. Cairul Tanjung, pokoknya staf sekarang kan anak milenial semua. Itu semua adalah influencer yang masuk ke istana. Dan Jadi, kerennya sekarang kita mau menyampaikan pendapat itu. Kalau dulu DPR ada Dewan Perwakilan Rakyat, sekarang itu influencer adalah perwakilan dari followersnya dan juga perwakilan dari rakyatnya sendiri nih. Karena apa? Influencer zaman sekarang itu bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah nih. gila keren ya. Deddy Corbuzier, Om Deddy Corbuzier kemarin. Keren banget tuh. Keren banget. Jadi kita, kenapa nih pemerintah nyuruh kita social distancing, physical distancing, tapi WNA masih boleh masuk ke Indonesia. Dia langsung buat Twitter, langsung nge-tweet, langsung pemerintah WNA stop masuk ke Indonesia. Yang lebih keren lagi Dokter Tirta. Kenapa Dokter Tirta? Buset, dengan dia ngomong sekali, dia langsung bikin tweet semua dan dia bergerak. Walaupun emang kasihan ya, bukan kasihan istilahnya yang masih yang ngebully, yang nggak ada Dia masalah lagi sih. berjuang di kemarin abis PDP. Oh, dia kena PDP ya? PDP. Karena sebenarnya dia negatif, dia masih mau dites lagi. Karena Iya. dia ada kontak dengan orang yang Karena memang dia di garda di depan. garda terdepan, dokter, TNI kita, polisi kita. Udah, jadi emang hebat kok. Gua salut banget. Hormat gua sama Dokter Tirta. Hormat dok, Gitu loh. walaupun Karena kita kenapa? bukan dokter. Iya, karena kenapa? Dia benar-benar bikin virus kebaikan. Kita mah apalah bagi mereka, tapi minimal Abang juga kemarin udah bagus banget. Dedi juga udah, tapi nggak perlu dipublish karena apa? Yang punya Prima aja yang tersebar kan, gitu. Jadi udah selesai. Nah sekarang bagaimana? Ya virus kebaikan lah yang diutamakan. Iya. Gitu. Pertama nggak usah jauh-jauh, lingkungan kita aja lah. Udah kemana kita bisa bikin gitu loh. Virus-virus kebaikan ya, ada orang ngomong tentang corona, kita coba skip untuk nggak usah ngomong lagi, kita ngomongin yang lain, resep makanan ke, resep apa ke, atau bikin apa vitamin ke, bikin vitamin ini nih untuk Oh banyak sekarang di TikTok, orang-orang jadi aktif tuh, mereka cobain resep-resep makanan di TikTok, buat kue ini, buat kue itu, eksperimental semuanya dia. Nah itu yang TikToknya nasi pakai telur ceplok, nah itu juga TikTok Iya, tuh bagus TikTok tuh. Itu bagus juga, itu udah keren kok gitu loh. Jadi misalnya sudahlah, tolong. Jadi kita mau ngebahas soal coronanya udah banyak yang ngerti dan paham ya. Udah. Kita mau ngebahas pencegahannya udah banyak yang ngerti. Jadi kita cuma mau ngebahas virus kebaikannya doang nih. Kita tinggal Dan udah jalan kok virus ini. Udah jalan kok, udah oke, udah keren kok. Itu air juga udah keren, semua udah keren. Apalagi sih? Tinggal ke gotong royongan kita oke kok. Gitu loh. Jadi nggak usah khawatir, semua akan badai pasti berlalu ya. Istilahnya ya semua akan berlalu kok. Dan yang penting kita support, kita optimis. Karena apa? Imun kita itu hanya bisa ditimbulkan apabila kita optimis, Bang. Gitu loh. Selain emang suruh berjemur katanya. Jangan galau berarti. Jangan galau. Terus kita juga jangan terlalu banyak diam diri. Kita tetap olahraga. Walaupun kita nggak bisa nge-gym atau kita nggak bisa berenang atau ngapa, ya kita olahraga di rumah. Nggak ada masalah kok. Jadi kita hal-hal yang kebaikan lah kita ini. Dan ada satu kebaikan yang memang akan terjadi dari pemerintah. Kenapa saya suruh dia? Akhirnya bapak sama anak, ibu sama suami, sama istri, itu semua bisa satu rumah. Hikmahnya gitu. Jadi saya bisa kumpul lagi. Walaupun semua ekonomi sedang merosot sebagainya kan. Ekonomi merosot karena kita berpikir kita merosot. Sebenarnya gini, yang suruh mikir biar pemerintah aja mikir, kita ngikutin pemerintah aja. Jadi kita nggak berbicara, ekonomi merosot. Sekarang makanan susah. Enggak, pemerintah nggak stop kok pasar-pasar. Kenapa tetap ada pasar kok? Supaya ekonomi kita masih tetap berjalan. Kita masih kondusif, kita lihat India deh ya. Karena lockdown jadi gila-gilaan mereka. Itu makanya kenapa PM orang jalan kaki ratusan kilo buat pulang kampung. Itu PM India tuh nyeselnya kemana-mana, dia langsung minta maaf. Orang nggak bisa, masih di jalanan masih pecutin, ya kan? Itu udah parah banget. India suruh jalan berkilo-kilometer mau pulang karena di kotanya udah nggak bisa ngasih. Udah stop. Kita nggak ngeliat itu. Role model kita beda. Role model kita adalah kita gotong royong, isolasi diri kita. Kita percayalah sama pemerintah. Pemerintah cuma pengen lu keluar rumah cuci tangan masuknya. Lu keluar rumah lu jaga jarak. Lu keluar rumah jangan ikut gerumul, apa istilahnya lu. Terus kalau emang lu nggak penting-penting keluar, ngapain lu diam di rumah? Gitu. Itu doang. Pakai uang? Enggak.
Gitu. Dan juga semoga kita doain ini dia buat para pekerja lepas harian, karena kan kita negara Indonesia negara berkembang ya, negara yang emang sebenarnya pemangku atau penyumbang ekonomi terbesar kita justru adalah UMKM ini. Oh, bukan lagi kelas-kelas atas kita kan masih kurang, dan juga kelas-kelas menengah kita masih di bawah rata-rata negara maju. Justru pendorong ekonomi terbesar negara kita adalah orang-orang yang berjualan ini, orang-orang yang memang perputaran uangnya cepat, yang setiap hari memang mereka langsung dapat uang ya kan, buat bayaran, buat langsung menghidupi mereka. Justru sampai saat ini, sampai detik ini adalah itu penyumbang ekonomi terbesar kita. Justru dengan adanya mereka pendapatannya berkurang, justru itu menjadikan sebuah pelajaran, juga kesedihan tersendiri buat kita dia. Ya, karena kenapa? Indonesia memang pada dasarnya adalah mereka UKM kan hebat-hebat mau berjalan. Oke. Kenapa? Indonesia memang negara tadinya adalah koperasinya hebat, Bang. Koperasinya berjalan. Nah, pertama itulah dia merakyatnya. Karena kenapa? Ya, memang dampaknya sekarang memang yang kena adalah ekonomi yang paling bawah. Karena kenapa? Karena memang day to day dia cari uang harian semua. Maka sekarang kita yang punya sedikit simpanan atau sedikit keberkahan memberikan sedekah lah. Udah banyak di influencer yang ngumpulin dana di Kita Bisa, semua TV itu mereka udah bergerak kok. Intinya adalah ya itu dia, kita take action. Karena semua bangsa yang besar, orang-orang besar, ide-ide besar, perusahaan besar, virus yang besar, virus yang baik, hal-hal yang positif itu pertama awalnya kayak kita discuss dulu, kita bicarakan dulu, ya nggak? Soekarno, Muhammad Yavin, Muhammad Hatta, mereka sebelum mengerumusin dasar-dasar negara kita yang keren, Pancasila yang keren, mereka discuss. Tapi nggak cuma discuss doang, tapi nggak cuma ngomong doang, take action. Itu dia. Terus abang discuss nih sama Didi kan? Gitu. Lagi discuss. Apa? Mau punya pacar katanya discuss dulu dia. Enggak pernah discuss, enggak pernah ngomong cewek kan? Enggak. Katanya mau dikenalin. Oh enggak ya? Siapa kenalin siapa? Oke, jadi kan tadi udah ngomongin banyak ya. Intinya semuanya udah bergerak. Oh ya lupa di. Apa? Tadi kan ngomongin yang apa? Yang ini jadi inget kayak masa-masa di zaman dulu nih. Kan ini kan tetangga-tetangga kita udah nyediain dulu ya. Sekarang nih nyediain ini sabun-sabun di sekeliling rumah untuk mencegah itu kan. Ngomongin soal zaman dulu nih, Prima keinget Didi pernah cerita tahun 90-an. Didi lagi main bola, terus pulangnya rumah warga nyediain air minum buat ini. Jadi di sepanjang jalan tuh kadang-kadang ada kendi ya. Jadi gimana tuh ceritanya tuh? Itu tahunnya tahun 80-an, Bang. Tahun 80-an. Karena tahun 90-an Didi udah bekerja, Didi udah gitu. usaha. Tahun 80-an ya berarti ya? Masih SMA apa SMP tuh? SMP ya, SMP ya. Kenapa? Kita main bola, Bang. Kita main bola ya di pemantang kayak sawah gitu kan, di lapangan. Nah, setelah kita habis pulang main bola, itu kita bisa mampir, Bang, ke rumah tetangga. Misalnya rumah kita masih jauh, Bang. Kita mampir untuk ya ada kendi, Bang. Ada kendi. Tahu kendi enggak? Tahu, yang dari tanah liat kan? Iya, kalau sekarang bilang ceret. Ceret. Uji. Ceret apaan? Uji yang tahu bahasa uji ceret. Bahasa uji. Teko. Nah, jadi dia pakai kendi, Bang. Itu air dingin, Bang. Itu ngelebihin air kulkas, Bang. Sehat itu kan. Sehat. Kalau air kulkas enggak sehat, Bang. Sehat banget. Sehat. Really? Enggak lay? Enggak bohong. Enggak bohong. Okay. Itu udah terproof. Proof banget, pokoknya terproof. mau nyobain. Balik lagi ke tahun 80-an. Berarti mesin waktu nunggu Doraemon pintu mana aja. Jadi itu minum, Bang. Kita minum enak, Bang. Kita minum gratis, Bang, semuanya. Kenapa? Itulah tetangga kita. Itulah kegotong royongan kita. Jadi itu tidak akan pernah hilang, Bang. Nah. Itulah Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia dengan ada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika kita, gotong royong justru kita. Harusnya di balik musibah itu yang mempererat kita. Ini istilahnya musibah seperti ini iya kita udah banyak, Bang, kita punya musibah, kita punya pelajaran di masa udah banyak lalu. Pelajaran kelam yang udah kita lewatin ya. Sampai sekarang kita di usia yang berapa tahun Indonesia merdeka? Udah 76 lebih ya? 76 ya? 76 ya kalau nggak salah, tahun pokoknya udah 76 lebih, dan kita masih bisa berdiri karena walaupun tahun-tahun politik telah berlalu, masa-masa kelam telah berlalu, buktinya sampai sekarang kita masih ada negara ini, orang-orangnya masih terbukti, gotong royong masih ada, budaya dan nggak hilang, dan apalagi ya kita tetap akan akan terus berlangsung selagi kita optimis ya. Optimis. Pokoknya semua harus positif. Aura positifnya kita harus ini kan, dan memang dari nenek moyang kita selalu optimis kan. Kita akan terus maju. Walaupun kita negara kita demokrasi ya, negara yang istilahnya check and balance ya, yang namanya ada partai politik, ada apa-apa. Udah, tetap enggak ada masalah, tetap berlalu. Dolar lagi naik kan ya? Enggak ada masalah. Stop beli barang-barang luar negeri. Stop. Bener gak? Iya. Dolar lagi naik ya? Lu yang gobar gempor, wah dolar naik, ini naik, tapi masih beli barang-barang branded impor, masih beli barang-barang barang-barang luar. Stop, gak usah ngomong, bullshit. Gini. Kalau emang dia mau ngomong gitu ya, ini sebenarnya jadi pro kontra juga sih. Ya support lah produk lokal, dolar lagi naik,
Beli merek-merek lokal semuanya, barang-barang lokal semuanya beli. Ya, kalau buat naikin dolar, ya, buat naikin mata uang rupiah, currency-nya itu supaya naik. Jadi gini, kalau nggak usah jauh-jauh lah, kita lagi seperti ini ya keep aja, nggak usah bicara oh dolarnya naik dijual atau nggak usah, keep aja biasa. Jangan sampai kayak dulu waktu zaman yang lalu tuh dolar di 2.500 naik cepet-cepet naik tinggi-tinggi. Itu semua orang ada beli dolar terus jual dolar. Akhirnya rusak semuanya. Nah sekarang kita nggak usah mikirin dolar lah, sudah. Dolar sekarang 16.000 poin sekian ya, ada 16.000 poin. Sekarang nyawa manusia lebih penting di atas itu semua. Karena uang nggak ada artinya, tetap kita bantu yang nyawanya ini. Pemerintah lagi berpikir bagaimana caranya menyelamatkan rakyatnya. Sekarang bukan lagi stereotip, bukan lagi gender, bukan lagi sosialitas, bukan. Tapi humanity. Humanity itu above itu semua. Ya, karena bukan di atas itu semua Karena bukan cuma Indonesia doang, semua dunia kena semua, Bang. Amerika itu punya apa? Negara adidaya. Tahu nggak dia stimulus yang buat ini 2.000 triliun dolar. Nah, bukan udah. Rupiah lagi. Kita lihat 1 triliun rupiah aja. Jadi apalagi 2.000 triliun dolar Amerika. Jadi istilahnya uang itu APBN kita berapa tahun? Jadi uang itu nggak segalanya, Bang. Pertama lah persatuan kita dengerin pemerintah, nggak perlu pakai duit yang segede-gede gaban kayak begitu. Kalau pemerintah bilang stay di rumah. Oh iya. Terus apa lagi stay di rumah? Terus cuci tangan kalau pergi dari mana. Terus pokoknya jaga fisikal, ya saya jaga jarak. Oh iya, anak muda zaman sekarang masih ada yang nongkrong. Nah itu dia bilang kemarin ada yang salah satu oknum anak muda terus aparat kita malah diajakin ribut dan segala macam, itu jadi konyol di Nur Terima. Nah itu benar asli. Oh ya, terakhir nih dia karena penutupan nih, Didi mau ngomong apa lagi? Udah deh, yang penting ini nih pesan dari Prima nih. Apa tuh? Yang penting apa? Didi? Yang penting ya kita jaga kekompakan, silaturahmi, gotong royong, teguhkan hati kita, optimis, dekat dengan Tuhan dan percaya dengan diri kita sendiri. Hujan. Oh iya, udah mau hujan? Bisa kok. Nah, awas, Nah. Sedia payung sebelum hujan, Di. Apa artinya tuh? Kenapa tuh, Di? Karena sekarang di virus ini ya, banyak orang yang menyesali, banyak orang selalu bilang gini, wah selalu ya, kenapa gue selalu menyesal setelah di akhir kejadian. Penyesalan itu selalu datang di akhir. Kenapa penyesalan nggak selalu datang di awal, Di? Sedia payung sebelum hujan. Jadi karena udah mulai mendung nih, udah sore nih, sedia payung sebelum hujan, Di. Kita harus preventif. Sakit itu lebih mahal daripada sehat. Sehat itu lebih priceless, nggak ada harganya. Jadi kita harus mencegah, kita harus ngatasin ini semua, kita harus nindak ini semua sebelum kalian kena. Karena harus stay di rumah, kalian harus cegah itu semua sesuai dengan peribahasa orang Indonesia, sedia payung sebelum hujan. Jadi kalian harus melindungi diri kalian dulu sebelum hujan. Kalian harus menjaga diri kalian sebelum hujan. Iya. Ya nggak? Bener nggak? Keren nggak? Sedia payung sebelum hujan. Lindungi diri kita dulu, preventif dulu, jaga. Itu kan kata dia, kata iya. Gua lain lagi. Sini apa sebentar pinjam. Loh, keren kan gua. Iya, coba aku pinjam dulu. Ya. Boleh pendapat dia sedia payung sebelum hujan, tapi bukan cuma hujan doang. Emang di Indonesia selalu beranggapan kalau manusia itu kalau emang hujan harus pakai payung. Kok jadi debat? Iya, enggak. Oke, karena itu kan pandangan lo, bukan pandangan gua. Nah, pandangan gua karena memang mata uang itu kan dua sisi, Bang. Depan dan belakang kan tidak akan pernah sama, tapi intinya adalah kita sama-sama support. Kenapa gua bilang gua tarik dengan pendapat gua? Payung bukan hanya cuma melindungi hujan, Bang, tetapi panas juga. Itu melindungi, Bang, dengan terik matahari ultraviolet kena badan. Kita kena kanker kulit, Bang. Makanya kenapa dibilang hati-hati dengan kanker kulit. Dari mana? Ultraviolet, panasnya matahari. Nah, payung ini juga melindungi, Bang. Jadi bukan cuma hujan, jadi bukan sedia payung ini berarti sebenarnya siapa? Ini dianalogikan sebagai siapa? Ini adalah analoginya pemerintah, Bang. Pemerintah? Ya, pemerintah negara, Bang. Negara kita Republik Indonesia. Oh iya, kenapa? Dengan ada Merdeka dulu nih. Merdeka. Terus kenapa dengan ada payung hukum? Pemerintah punya hukum, dipayungin untuk rakyat-rakyatnya. Berarti kita nih yang di bawah-bawahnya ini, kita di bawahnya ini kita berlindung dari pemangku kebijakan si pemerintah ini. Iya, orang-orang DPR, presiden, menteri, semua para senior influencer itu semua melindungi rakyatnya. Bagaimana caranya supaya rakyatnya sejahtera, supaya orang-orang yang pekerja lepas ini bisa tetap makan. Makannya dikurangin listriknya 450 kV oh iya tuh digratiskan 3 bulan. Untuk yang 900 ya katanya dapat diskon. Kita enggak. Ya terus ya jadi istilahnya
kita cuma percaya dengan adanya payung. Filsafatnya kita ambil aja, pemerintah kenapa mayungin kita? Pemerintah cuma pengen satu, lu stay aja di rumah. Lu nggak usah ngabuli orang, nggak boleh nyinyir. Harus jaga jarak. Oh, iya. Udah, nggak apa-apa ya. Nah, kita udah. Jadi istilahnya pemerintah pengen ya seperti payung ini untuk kena hujan, kena matahari. Nah, kita terlindungi. Nah, pemerintah juga sama. Ini payung kebijakan dengan undang-undang yang mereka pemerintah punya semuanya, Bang. Nah, kita cuma nurut, Bang. Kita suruh berpikir positif. Kita suruh diam di rumah, cuci tangan, jaga jarak, dan jangan ngebully, jangan nyinyir. Udah stop itu aja. Jadi sekarang tugasnya kita adalah bagaimana memvirusi kehidupan ini dengan kebaikan-kebaikan, Bang. Keberkahan-keberkahan, virus positifnya, virus kehidupannya, semuanya. Udah, stop. Kita juga sama-sama pengen keluar kok, pengen beraktivitas seperti normal lagi ya nggak dia? Iya. Kita berdoa dulu nih, semoga virus ini sebelum lebaran dan juga sebelum akhir ya pokoknya sebelum puasa lah, kita juga mau kan kita lebaran kayak gini nih. Minal aizin, Pak. Kan itu nggak enak. Nggak enak gitu. Mau sungkem nggak bisa sungkem lagi. Mau terawih? Nggak terawih nggak bisa, Mau Bang. ngabuburit beli takjil susah. Lebaran kita nggak bisa sholat id juga, Bang. Sekarang kita virus kebaikan dengan doa dulu sekarang. Ya. Amin. Amin. Semoga selesai itu cepat berlalu ya, badai pasti berlalu. Intinya payung ini pemerintah, kita rakyat di bawahnya. Sedia payung sebelum hujan. Dan kalau terik panas juga sedia payung supaya kita nggak kena kanker kulit. Berarti istilahnya sebenarnya kita harus cari apa yang menjadi protect buat hati kita dan juga diri kita sendiri. Sudah. Kalau misalnya hati mungkin dengan agama, dengan mendekatkan diri dengan Tuhan, supaya membangun optimis dalam diri kita. Ya kebanyakan juga sih ngomong dari tadi ya. Ini ngomongin virus, ngomongin ini, ngomongin itu, ngomongin pokoknya soal intinya adalah kita kasih virus kebaikan dengan keberkahan dan kita semua berpikir positif. Sudah. Oke, selesai ya. Itu aja mungkin dari kita. Kalau misalnya kalian suka, kalian boleh like. Kalau misalnya kalian nggak suka, kalian boleh dislike. Jangan lupa buat subscribe Prima Zikri, dan juga nanti ke depan sebenarnya kita pengen buat orang review makanan, karena orang-orang udah kangen Prima, chef Prima ini nge-review makanan nih. Ya, nanti kalau corona sudah selesai. Kita doain dong semuanya komen. Kita akan review semua berdua makanan. Ya. Kita berdua. Sendiri. Dads and Son. Dad and Son dong. Gitu. Biar orang-orang seru. Kan pengen tahu nih lebih hebat siapa sih sebenarnya review makanan nih. Ya kan? Kalian lebih dukung gue dia sebagai... nyontek kok katanya kalau lagi makan nih. Dedi apa sih ini? Coba rasakan loh. Lama-lama ya emang sih dia ATM, amati, tiru dan dimodifikasi. Ya itulah anak muda sekarang. Oke kok. Oke, keren, pokoknya itu aja intinya dari sekarang. Terima kasih udah mau nonton video yang mungkin menurut kalian boleh komen jelas atau enggak. Kalian boleh berdebat di komen bawah, jangan debat soal corona ya. Kalian boleh debat soal positif, kalian boleh kasih saran yang positif, dan juga kita semua pokoknya harus sama-sama menolong satu sama lain. Kita berdiri bersama-sama, kita berjalan bersama-sama, kita bergandengan bersama-sama. Kita juga pengen kok hidup dan beraktivitas seperti biasa lagi. Mau terbang ya karena angin saking gedenya. Kita juga pengen hidup seperti normal lagi, seperti sedia kala. Cuman ya kayak tadi kita nggak pernah tahu yang tadinya tiba-tiba kita planningnya udah kayak gimana, tiba-tiba ada hal kayak gini. Ya jalanin aja di hidup. Jalanin aja. Ya sudah, pokoknya semuanya kita harus optimis. Oke, ini di part 1-nya kita ngebahas soal ini, mungkin di part 2-nya kita ngebahas hal lebih seru ya. Dan juga kita ngebahas hal-hal horor di gunung ya. Bokap gue anak gunung nih, kasih tau dari anak gunung kan. Oh, anak gunung lah. Anak gunung. Ntar kita bahas hal gunung. Bedanya anak gunung zaman dulu sama yang zaman sekarang. Kita kasih tahu yang nggak tahu kan. Nggak ada yang tahu kan. Jadi ceburinnya anaknya ke gunung juga. Udah. Oke, itu aja intinya dari sekarang nih. Udah gerimis-gerimis dia. Udah. Terima kasih buat nonton video ini. Yo. Hazard. Jangan lupa di Rooftop Talk Show.